רואים את העשן שם מעל נמל חיפה? משהו בוער שם. וואי, טיל היפרסוני! אלוהים! Langit Timur Tengah malam itu awalnya terlihat biasa saja. Warga di berbagai kota menjalani rutinitas seperti biasa, sebagian sudah beristirahat, sebagian lain masih berkegiatan. Namun suasana berubah drastis ketika sistem radar di sejumlah negara mendeteksi aktivitas peluncuran dalam jumlah besar dari wilayah Iran. Dalam hitungan menit, informasi itu menyebar cepat ke pusat-pusat komando militer dan kantor berita internasional. Dunia sadar bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Tak lama kemudian, pihak berwenang di Teheran mengumumkan dimulainya operasi militer yang mereka beri nama True Promise 4. Operasi ini disebut sebagai respons atas eskalasi konflik yang sebelumnya sudah memanas di kawasan. Bagi para analis pertahanan, skala peluncuran tersebut bukan sesuatu yang kecil. Jumlahnya sangat besar dan dilakukan secara serentak dari beberapa lokasi berbeda. Target utama yang kemudian disebut dalam berbagai laporan adalah kota Bait Shemesh, sebuah kota di wilayah barat Yerusalem yang dikenal sebagai kawasan permukiman padat dengan pertumbuhan penduduk cukup cepat. Ketika sirene pertama berbunyi di kota itu, banyak warga yang awalnya mengira itu hanya peringatan rutin. Namun beberapa menit kemudian, langit malam berubah menjadi penuh titik cahaya yang bergerak cepat dari arah timur. Dari bawah, pemandangannya sekilas tampak seperti hujan meteor. Bedanya, setiap cahaya yang meluncur itu membawa daya ledak besar. Situasi yang awalnya tenang mendadak berubah menjadi kepanikan massal. Menurut pernyataan resmi dari Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, operasi tersebut melibatkan ratusan rudal hipersonik Fatah II. Sistem persenjataan ini diklaim sebagai salah satu teknologi terbaru yang dikembangkan Iran. Peluncuran dilakukan hampir bersamaan dari berbagai lokasi rahasia. Strateginya sederhana namun efektif, menciptakan saturasi terhadap sistem pertahanan udara lawan. Dalam istilah militer, saturasi berarti membanjiri pertahanan dengan begitu banyak proyektil sehingga sistem pencegat kewalahan. Radar-radar di kawasan langsung bekerja keras melacak lintasan ratusan objek berkecepatan tinggi tersebut. Titik-titik di layar bergerak sangat cepat, menembus lapisan atmosfer sebelum melakukan manuver menuju wilayah Israel. Karakteristik hipersonik membuat rudal ini sulit diprediksi. Beberapa analis menyebut kecepatannya yang sangat tinggi mengurangi waktu reaksi sistem intersepsi secara drastis. Ketika gelombang pertama mendekati wilayah udara Israel, sistem pertahanan seperti Iron Dome dan sistem lain langsung diaktifkan. Rudal pencegat diluncurkan ke udara, menciptakan kilatan cahaya yang terlihat jelas dari darat. Beberapa intersepsi berhasil, namun jumlah proyektil yang datang terlalu banyak. Di Beit Shemesh, warga yang sudah berlindung di ruang bawah tanah hanya bisa mendengar dentuman demi dentuman yang mengguncang tanah. Getarannya terasa seperti gempa kecil yang datang berulang kali. Ketika beberapa rudal berhasil lolos dari pertahanan dan menghantam kawasan permukiman, ledakan besar langsung merobek deretan rumah. Bola api membumbung tinggi, disusul awan debu tebal yang menyelimuti jalan-jalan sekitar. Kaca jendela pecah, kendaraan terbakar, dan listrik padam di sejumlah distrik. Dalam waktu singkat, sebagian kota berubah menjadi area penuh puing. Gelombang kedua datang tidak lama setelah yang pertama. Kali ini lintasannya mengarah ke pusat kota. Beberapa gedung bertingkat dilaporkan terkena dampak langsung. Struktur beton yang selama ini dianggap kokoh tidak mampu menahan energi kinetik proyektil berkecepatan tinggi. Bangunan runtuh dalam hitungan detik, menimbulkan awan debu besar yang menutupi sebagian cakrawala kota. Di tengah kekacauan, muncul laporan bahwa salah satu kompleks administratif yang diduga memiliki kaitan dengan aktivitas militer Israel Defense Forces ikut terdampak. Ledakan di area tersebut disebut lebih besar dibandingkan titik lain, memicu kebakaran hebat dan kepulan asap hitam tebal. Dari udara, kawasan itu terlihat seperti baru saja dilanda gempa besar. Jalan-jalan dipenuhi reruntuhan beton, kendaraan terbalik, dan material bangunan berserakan. Sirene ambulans terdengar tanpa henti. Tim penyelamat berusaha mencapai lokasi terdampak, namun banyak akses jalan tertutup puing. Proses evakuasi menjadi sangat sulit. Petugas harus berjalan kaki membawa peralatan darurat, sementara relawan sipil ikut membantu mengangkat batu dan logam dengan tangan kosong. Setiap kali ada korban yang berhasil ditemukan hidup, suara kecil penuh harapan terdengar di tengah suasana mencekam. Namun jumlah korban yang ditemukan dalam kondisi tidak selamat juga terus bertambah.
Rumah sakit di wilayah sekitar kewalahan menerima pasien. Lorong-lorong dipenuhi korban luka dengan berbagai kondisi, dari cedera ringan hingga kritis. Tenaga medis bekerja tanpa henti, bahkan beberapa fasilitas harus membuka ruang tambahan untuk menampung pasien. Di saat operasi penyelamatan masih berlangsung, laporan baru muncul dari kawasan lain. Sistem pertahanan udara di Riyadh mendadak aktif setelah radar mendeteksi objek berkecepatan tinggi mendekati wilayah udara ibu kota Arab Saudi. Alarm berbunyi di pusat komando dan kawasan diplomatik. Target yang diduga menjadi sasaran adalah kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh. Aparat keamanan segera menutup akses jalan menuju area tersebut, sementara staf diplomatik diarahkan ke tempat perlindungan. Beberapa menit kemudian, kilatan cahaya terlihat di langit ketika sistem pertahanan mencoba mencegat objek yang datang. Dentuman keras terdengar di pinggiran kota, menandakan upaya intersepsi berlangsung. Beberapa pencegatan dilaporkan berhasil, namun pecahan proyektil tetap menimbulkan ledakan kecil saat jatuh ke tanah. Situasi ini memicu kekhawatiran global bahwa operasi yang awalnya berfokus pada Israel bisa meluas ke negara lain. Pertemuan darurat digelar di berbagai ibu kota dunia untuk membahas potensi eskalasi. Para analis menilai penggunaan Fatah 2 dalam jumlah besar bukan sekadar serangan simbolis, melainkan pesan strategis tentang kemampuan teknologi militer Iran. Kombinasi kecepatan tinggi dan kemampuan manuver di fase akhir penerbangan membuat rudal ini sangat menantang bagi sistem pertahanan modern. Sementara itu, di Bait Shemesh, asap masih menggantung di udara. Dari pantauan drone, terlihat blok-blok perumahan yang sebelumnya padat kini berubah menjadi hamparan puing tak beraturan. Ekskavator dan derek besar terus bekerja mengangkat beton berat, sementara keluarga korban menunggu dengan cemas kabar dari tim penyelamat. Ketika dunia mencoba mencerna besarnya dampak serangan tersebut, pernyataan lanjutan dari pihak Iran menyebut bahwa operasi True Promise 4 belum selesai dan gelombang yang terjadi baru fase awal. Pernyataan ini langsung meningkatkan ketegangan internasional. Banyak pihak khawatir bahwa serangan lanjutan bisa memicu respons militer balasan yang lebih luas. Dengan ribuan korban dan kerusakan infrastruktur yang sangat besar, peristiwa ini dengan cepat disebut sebagai salah satu momen paling menentukan dalam dinamika konflik Timur Tengah modern. Di satu sisi, Iran ingin menunjukkan kapasitas teknologi militernya. Di sisi lain, dampak kemanusiaan yang muncul begitu besar dan nyata. Kota yang sebelumnya hidup dengan aktivitas normal kini berubah menjadi zona krisis. Sekolah, rumah ibadah, pusat perbelanjaan, dan kantor pemerintahan berhenti beroperasi. Warga yang selamat harus mengungsi atau tinggal tanpa listrik dan air bersih untuk sementara waktu. Bantuan internasional mulai disiapkan, sementara organisasi kemanusiaan memperingatkan risiko krisis jangka panjang jika konflik terus berlanjut. Di berbagai forum global, seruan deeskalasi digaungkan agar situasi tidak berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Langit yang sebelumnya hanya dihiasi cahaya kota kini dipenuhi asap dan kilatan api. Banyak pengamat menilai bahwa peristiwa ini bisa menjadi titik balik besar dalam peta geopolitik kawasan. Dunia kini menunggu dengan tegang, apakah ini puncak dari eskalasi, atau justru awal dari babak baru yang lebih berbahaya di Timur Tengah.